Selamat hari Minggu. Apa kabar? Sebelum kita ibadah, kita menyanyikan lagu keseharian kita, yaitu lagu Apa Kabar. Nyanyi sama-sama ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar-putar, putar-putar, silakan duduk. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan Masyarakat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbenam pada Tuhan, kami sujud bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, angkat dalam berkarya, Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pembukaan kita. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 341 dengan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baruri hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di minggu yang cerah ini, Kau masih memberkati kami dalam limpah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mulai limpah kami, biarlah Kau sertai kami dalam ibadah ini dari awal pada akhir. Bimbing kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Ya, untuk sebelum membaca Mazmur, kita akan nyanyikan lagu Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kalau udah siap, kita akan membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh salah satu dari adik layar. Mazmur 118 ayat 6-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
Lebih baik perlindungan pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan Mazmur. Jadi pesan Mazmur hari ini adalah Tuhan selalu bersamaku. Jadi ingat ya adik-adik, gak boleh takut lagi karena Tuhan akan selalu bersama kita. Ya adik-adik, kita akan merespon Mazmur hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 241, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, Aku siap mendengar. firman-Mu pembimbingku. Aku siap mendengar. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Catherine. Hari ini kita akan mendengarkan firman yang terambil dari Yosua 3 ayat 1 hingga 17. Ayo dibuka Alkitabnya. Dari Yosua 3 ayat 1 hingga 17. Dibuka ya. Ayo kalau udah dibuka, kita tandain dulu semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya Kau memberikan kami kesehatan sampai saat ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau memberikan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu ini dengan baik, dan mengerti dan menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikian.
Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Gergasi, orang Amori, dan orang Yebus di depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu dan masuk di sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu, berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Firman kali ini kakak ingin bercerita tentang keyakinan Nabi Yosua kepada pada pengintai yang baru pulang dari Yeriko. Nabi Yosua dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian. Jadi tujuan dari Nabi Yosua adalah membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini adalah tanah Kanaan yang pernah dijanjikan untuk nenek moyang Israel. Nah adik-adik, itulah sebabnya Nabi Yosua harus membawa orang Israel segera bergerak dari Sitim ke sungai Yordan. Tentu tidak mudah adik-adik untuk membawa bangsa Israel ke sungai Yordan. Kenapa sih? Kenapa nggak mudah? Ayo kita lihat gambar di sebelah ya. Nah di gambar ini, gambar pertama, ini adalah Yosua yang mendapatkan informasi dari para pengintai adik-adik. Lalu dia segera menyuruh bangsa Israel untuk bergerak maju dari Sitim ke sungai Yordan. Yang gambar kedua ini, itu adalah mereka telah tiba di sungai Yordan adik-adik. Mereka tiba dan Yosua dan bangsa Israel bermalam selama 3 hari. Jadi mereka bermalam di tepi sungai Yordan. Lalu gambar yang ketiga adik-adik, ini setelah lewat 3 hari, Yosua memerintahkan para pasukannya untuk mengelilingi perkembangan dan memberi arahan untuk menyeberang sungai Yordan. Dan di sini ada aturannya adik-adik. Aturannya itu adalah yang pertama tadi, mereka harus mengelilingi seluruh perkemahan dan memberikan arahan jalannya arak-arakan menyeberangi sungai Yordan. Lalu bangsa Israel harus fokus melihat kepada tabut perjanjian yang nanti akan dibawa oleh para imam Lewi. Lalu yang ketiga, mereka harus segera berangkat mengikuti tabut perjanjian sambil menjaga jarak kira-kira 200 hasta atau 900 meter. Hal ini memiliki tujuan untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang mereka lalui di depan. Jadi mereka memberikan roh kuasa Allah untuk mengiringi mereka
Yang keempat, adik-adik, gambar yang keempat ini, Yosua juga memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri. Menguduskan diri itu apa sih adik-adik? Menguduskan diri adalah mereka harus hidup sesuai kehendak Allah. Mereka nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat ataupun nakal, adik-adik. Juga nih, gambar yang kelima. Kepada para imam Lewi, Yosua memerintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian Allah dan mendahului bangsa Israel menuju sungai Yordan. Nah, di gambar ini para imam Lewi disuruh jalan, adik-adik. Nah, lalu nanti bangsa Israel menjaga jarak 900 meter, 200 hasta. Lalu gambar yang keenam, para imam Lewi melakukan seperti yang mereka diperintahkan oleh Tuhan melalui Yosua. Ketika para imam Lewi mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, adik-adik, maka ketika itu pula terdapat tanah yang kering untuk dilalui. Wah, hebat ya adik-adik, kuasa Tuhan. Ketika tabut perjanjian itu jalan, langsung kering jalanannya. Jadi mereka bisa jalan deh. Nah, gambar yang ketujuh ini adik-adik, bangsa Israel berjalan menyeberangi sungai Yordan. Semua terjadi karena bangsa Israel sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka akan menyatakan penyertaan dan pertolongannya kepada bangsa Israel. Keyakinan itulah yang membuat mereka taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada mereka melalui Yosua. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita kali ini, aku yakin Tuhan bersertaku. Nah, adik-adik, dari firman kali ini kita diingatkan lagi untuk selalu yakin kalau Tuhan beserta kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak luput dari berbagai rintangan, adik-adik. Contohnya, kalau adik-adik mau ulangan, pasti adik-adik gak cuma berdoa kan, tapi juga belajar. Juga kalau misalnya adik-adik dijahati oleh temannya, adik-adik harus memaafkannya. Juga kalau misalnya adik-adik gagal, misalnya adik-adik ikut lomba nih, terus adik-adik kalah, itu berarti adik-adik tidak boleh menyerah, harus terus yakin bahwa Tuhan akan beserta dalam hidup adik-adik. Nah, karena anak-anak yang yakin pada Tuhan, anak-anak yang tetap menjaga kelakuannya tetap bersih itu berarti tetap mengikuti kehendaknya, gak boleh nakal ya adik-adik. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan adik-adik. Mau kita kalah, mau kita nanti nilainya jelek, tapi kalau kita berusaha pasti akan membuahkan hasil yang baik. Nah, sekian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berserta adik-adik selalu. Amin. Mari kita berdoa untuk menutupi firman kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini selalu mengingatkan kami, supaya kami tetap ingat bahwa Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kiranya juga kami bisa mengikuti kehendak-Mu dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita setelah mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar, di mana Tuhan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Tuhan adalah juga yang memimpin dan menyertai Musa pada saat mereka baru saja keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan yang sama juga yang menyertai Yosua dan juga bangsa Israel. Begitu juga Tuhan yang sama juga yang menolong kami di dalam setiap aktivitas kami, kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan yang senantiasa menyertai kami.
Karena itu kami percayakan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu yang senantiasa memohon, berharap, dan percaya hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk adik-adik kami. Tuhan berkati adik-adik kami, berikan adik-adik kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan juga mengingatkan mereka agar juga mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka dengan mereka rajin mencuci tangan dan juga mereka memakai masker kalau mereka keluar rumah. Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua mereka. Tuhan juga sertai orang tua mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa juga mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan juga pada saat ini untuk adik-adik kami dalam tugas-tugas sekolahnya. Mungkin mereka di kelas baru mempunyai kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, apapun itu, Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, dan juga aparat yang ada di tanah air, yang ada di sekitar kami, RT RW kami, biar Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik, mengupayakan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Begitu juga kami Tuhan sebagai bangsa Indonesia, kami juga boleh mengikuti protokol-protokol atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan kami bersama. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Segereja-gereja di seluruh dunia. Gereja-gereja di Indonesia, terlebih lagi gereja GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berkati para pendeta, para majelis, kakak layan. Juga ya Tuhan yang mempersiapkan untuk kami beribadah. Memberikan yang terbaik. Menguatkan kami melalui firman yang telah dipersiapkan. Berkatilah gereja kami ya Tuhan dengan setiap tugas-tugas pelayanannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menderita dimanapun mereka berada. Tuhan yang menderita karena terkena virus corona, Tuhan sembuhkanlah mereka. Juga untuk sakit penyakit yang mereka alami, untuk penderita masalah ekonomi, Tuhan ringankanlah beban penderitaan mereka. Untuk para dokter, para suster yang merawat orang-orang yang sakit, Tuhan juga berkati para medis. Biar mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menolong orang-orang yang lemah ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan. Bapa, kami juga mohon sepanjang minggu ini, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, agar kami senantiasa juga boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, dan kami juga senantiasa boleh mengucap syukur dalam hidup dan kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan, kalau kami melakukan kesalahan-kesalahan, baik perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami yang tidak baik, Tuhan ampunilah. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami minta dalam satu nama, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita tiba saatnya akan beri persembahan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 356. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
Adik-adik, kita telah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kami telah berikan sebagian yang Kau berikan pada kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu dan berguna juga bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sebelum menerima berkat Tuhan, mari adik-adik kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289. Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku. Bimbing tangan, tuntun aku sertamu. Ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya, khususnya kami yang beribadah pada pagi hari ini dan juga adik-adik kami. Yang lainnya mungkin mereka masih belum bisa beribadah bersama-sama kami. Mereka juga pada kesempatan yang akan mendatang boleh bersama-sama kami beribadah. Kami juga akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan penyertaan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari hari ini terus selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.